Selamat datang di Kata Baca. Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang buku-buku yang menggugah pikiran dan memperkaya wawasan. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah karya yang mengajak kita menyelami salah satu pendekatan psikologis paling ikonis dalam sejarah, yaitu The Appeal of Psychoanalysis atau Daya Tarik Psikoanalisis karya Anthony Storr. Buku ini membawa kita pada perjalanan mendalam ke dunia psikoanalisis, sebuah metode yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, yang menekankan pentingnya bawah sadar dan pengalaman masa lalu dalam membentuk siapa kita hari ini. Meski sudah lebih dari 1 abad berlalu, psikoanalisis tetap relevan dalam membantu kita memahami konflik batin, emosi, dan relasi dengan orang lain. Apakah psikoanalisis hanyalah masa lalu psikologi? Atau justru ia menawarkan cara pandang yang tetap hidup hingga saat ini? Mari kita telusuri kekuatan, kontroversi, dan daya tarik abadi dari psikoanalisis bersama-sama. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di Kata Baca. The Appeal of Psychoanalysis atau Daya Tarik Psikoanalisis karya Anthony Storr adalah sebuah karya mendalam yang mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan relevansi psikoanalisis dalam kehidupan manusia. Sebagai seorang psikiater dan penulis yang dihormati, Storr memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dalam psikoanalisis dengan cara yang tidak hanya dapat dipahami oleh para ahli, tetapi juga oleh pembaca awam yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai metode terapi ini. Buku ini dibagi ke dalam 10 bab yang mencakup berbagai aspek dari sejarah, teori, hingga aplikasi praktis psikoanalisis. Meskipun banyak dari kita mengenal psikoanalisis sebagai metode terapi yang terkenal berkat karya Sigmund Freud, Storr menunjukkan bahwa metode ini lebih dari sekadar alat untuk menangani gangguan psikologis. Psikoanalisis adalah sebuah pendekatan untuk memahami diri sendiri, relasi kita dengan orang lain, serta dinamika bawah sadar yang mempengaruhi perilaku dan keputusan kita sehari-hari. Salah satu tema utama yang dieksplorasi Storr adalah keunikan psikoanalisis sebagai metode terapi yang berbeda dari pendekatan-pendekatan psikologis lainnya. Psikoanalisis menekankan pada pentingnya aspek bawah sadar dan pengalaman masa lalu dalam membentuk kepribadian serta perilaku individu di masa kini. Di bab-bab awal, Storr membedah bagaimana teori Freud menempatkan pengalaman masa kanak-kanak sebagai pusat dari perkembangan psikologis seseorang. Psikoanalisis percaya bahwa trauma atau konflik yang belum terselesaikan dari masa lalu dapat muncul kembali dalam bentuk gangguan psikologis, atau mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Bagi Storr, inilah yang menjadikan psikoanalisis begitu unik dan menarik, karena metode ini memberikan ruang untuk menggali lapisan-lapisan terdalam dari pikiran manusia. Di saat banyak pendekatan terapi lain lebih fokus pada penanganan gejala atau perilaku di permukaan, psikoanalisis mengajak individu untuk memahami akar dari masalah mereka, yang seringkali terletak jauh di bawah kesadaran. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk mengeksplorasi konflik batin yang tersembunyi, memproses emosi yang tertekan, dan dengan demikian menemukan pemahaman yang lebih utuh tentang diri mereka. Proses ini tentu saja tidak mudah. Storr menyoroti bagaimana sesi-sesi terapi psikoanalitik seringkali memerlukan waktu yang panjang dan kesabaran, baik dari sisi pasien maupun terapis. Psikoanalisis menuntut komitmen yang mendalam, karena terapi ini bukan sekadar memperbaiki perilaku yang tidak diinginkan, melainkan mengubah cara seseorang memandang dirinya dan orang lain. Namun, justru di sini terletak daya tarik psikoanalisis. Ia menawarkan kesempatan untuk transformasi personal yang mendalam, yang tidak mungkin dicapai dengan metode yang lebih dangkal. Meski memiliki banyak pengikut setia, psikoanalisis juga mendapat kritik tajam, terutama dari kalangan psikolog modern yang lebih mengedepankan pendekatan empiris. Storr dengan jujur menyoroti kritik-kritik ini dan menjadikannya bagian integral dari diskusi dalam bukunya. Salah satu kritik terbesar terhadap psikoanalisis adalah bahwa metode ini dianggap kurang ilmiah, karena hasilnya sulit diukur secara objektif. Banyak ahli psikologi kognitif dan perilaku, misalnya,
menekankan pentingnya pengukuran yang dapat diandalkan untuk menilai keberhasilan terapi, sementara psikoanalisis lebih menekankan pada proses subjektif dan pengalaman individu. Kritik lainnya berpusat pada teori fluid itu sendiri, yang menurut beberapa ahli sudah usang dan tidak relevan dalam konteks modern. Beberapa konsep fluid, seperti kompleks Oedipus atau penekanan berlebihan pada seksualitas dalam perkembangan manusia, seringkali dianggap terlalu spekulatif dan tidak didukung oleh bukti empiris yang cukup. Namun, Storr tidak hanya menghadirkan kritik ini tanpa memberikan penjelasan atau pembelaan. Sebaliknya, ia juga menyajikan bagaimana para pendukung psikoanalisis menanggapi kritik-kritik tersebut. Mereka berargumen bahwa meskipun psikoanalisis mungkin sulit diukur dengan cara yang sama seperti terapi kognitif atau perilaku, metode ini telah terbukti efektif dalam banyak kasus. Pendukung psikoanalisis menekankan bahwa keberhasilan terapi seringkali terletak pada kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah emosional yang dalam, yang tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan yang lebih dangkal. Storr juga mencatat bahwa meskipun beberapa konsep fluid mungkin tampak usang, prinsip-prinsip dasar dari psikoanalisis, terutama penekanan pada bawah sadar dan pentingnya pengalaman masa lalu, masih sangat relevan dalam memahami dinamika psikologis individu. Bahkan dalam terapi modern, banyak teknik yang berakar pada psikoanalisis, meskipun mungkin telah mengalami modifikasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu psikologi saat ini. Salah satu aspek yang paling menarik dalam psikoanalisis, menurut Storr, adalah dinamika yang terjadi antara terapis dan pasien. Dalam terapi psikoanalitik, pasien tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah yang mereka hadapi, tetapi juga tanpa sadar memproyeksikan perasaan-perasaan mereka terhadap orang lain, terutama orang-orang penting dalam hidup mereka, ke dalam hubungan dengan terapis. Fenomena ini dikenal sebagai transferensi. Transferensi memungkinkan terapis untuk memahami pola emosional pasien dan mengungkap konflik-konflik tersembunyi yang mungkin mereka hadapi. Storr menjelaskan bahwa transferensi adalah bagian integral dari proses psikoanalisis, karena ini memungkinkan pasien untuk menghadapi perasaan-perasaan yang mungkin selama ini mereka tekan atau hindari. Dalam konteks ini, terapis berperan sebagai cermin, membantu pasien untuk melihat lebih jelas konflik internal mereka dan bekerja melalui perasaan-perasaan tersebut. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Storr juga membahas fenomena perlawanan dalam tanda petik, yakni ketika pasien, baik secara sadar maupun tidak, menolak untuk menghadapi atau mengungkap konflik-konflik emosional yang tersembunyi. Perlawanan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari menghindari topik tertentu hingga menunjukkan sikap defensif terhadap terapis. Bagi Storr, perlawanan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses terapi psikoanalitik, karena ia mencerminkan kedalaman masalah yang sedang dihadapi pasien. Justru melalui pengenalan dan pemahaman terhadap perlawanan inilah, pasien dapat mulai membuka diri untuk perubahan. Selain sebagai metode terapi, Storr juga menekankan bahwa psikoanalisis dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Dengan menggali aspek bawah sadar dan pengalaman masa lalu, seseorang dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang motivasi, emosi, dan perilaku mereka sendiri. Psikoanalisis membantu individu untuk mengenali pola-pola perilaku yang mungkin merusak hubungan mereka dengan orang lain, dan dengan demikian, memungkinkan mereka untuk memecahkan siklus-siklus destruktif ini. Lebih jauh lagi, Storr menunjukkan bahwa psikoanalisis juga bisa menjadi alat yang efektif untuk memahami dinamika sosial yang lebih luas. Misalnya, konsep-konsep psikoanalitik telah digunakan untuk menganalisis fenomena sosial seperti agresi, prasangka, dan fanatisme. Dalam konteks ini, psikoanalisis menawarkan wawasan yang berharga tentang bagaimana konflik batin dan ketegangan emosional dapat tercermin dalam perilaku sosial atau politik. Storr juga menunjukkan bahwa psikoanalisis telah memengaruhi banyak bidang di luar psikologi klinis. Dalam literatur, seni, dan budaya populer, teori-teori psikoanalitik telah memberikan alat interpretatif yang kuat untuk memahami karakter, alur cerita,
dan dinamika antar pribadi dalam karya-karya besar. Dari sastra modern hingga sinema, pengaruh psikoanalisis dapat dilihat dalam cara penulis dan seniman menggambarkan kehidupan batin karakter mereka. Buku Daya Tarik Psikoanalisis karya Anthony Storr tidak hanya mengulas teori dan sejarah psikoanalisis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia memberikan penjelasan yang mendalam namun tetap mudah dipahami, membawa pembaca pada perjalanan intelektual dan emosional yang mengungkapkan kekuatan serta tantangan dari pendekatan ini. Storr berhasil menempatkan psikoanalisis dalam konteks yang lebih luas, menunjukkan bahwa meskipun metode ini telah ada selama lebih dari 1 abad, ia tetap relevan dalam upaya manusia untuk memahami diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar mereka.